Jadi mungkin ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, terutama kaitannya dengan selesainya musim tanam ini atau pasca dari panen ini, ya kan? Mungkin dapat kami informasikan bahwa perakiraan cuaca lah, karena kan ini sangat berkaitan dengan kalender tanam atau musim tanam yang akan datang. Jadi biasanya kalau setiap di daerah-daerah atau di kelompok-kelompok tani yang mungkin aktif gitu kan, itu setiap musim tanam itu menggelar yang namanya acara musyawarah turun semai. Artinya di sini sebelum kita melaksanakan turun semai, kita melakukan kesepakatan, kemufakatan nanti kapan kita akan melaksanakan turun semai. Nah, di sanalah nanti kita akan menentukan kebijakan kapan kita turun semai, kapan menanam, dan kapan kita mengolah lahan, kan gitu. Jadi mungkin sebelum kita ke sana, karena kelompok tani dikatakanlah di Jumbrah ini ada, kalau menurut simultannya itu ada lebih kurang 12, tapi sampai hari ini memang saya katakan ya pasif lah gitu kan. Pasif artinya data yang ada di simultan itu cuma nama kelompoknya aja, pengurus tak ada, anggota tak ada. Jadi itu yang dapat kami sampaikan di bidang ini. Jadi sebelum kita masuk ke situ, mungkin ada beberapa informasi yang sangat penting tentang perakiraan cuaca, bahwasanya di tahun 2021 akhir ini, mulai dari November Desember, itu hujan kita nih sangat tidak begitu tinggi, juga tidak begitu rendah, artinya normal seperti biasa. Cuman dia air permukaan naik, artinya air pasang kita naik. Nah, jadi di daerah pesisir sangat jadi catatan sekali untuk menentukan jadwal tanam. Daerah pesisir artinya di daerah pinggiran sungai, Pak, terutama di Tanjung Selamat nih kan. Jadi makanya saya tadi saya telepon Pak, tolong minta datang kan, karena memang perlu juga saya sampaikan Pak, karena berhubung di sana kelompok taninya sama juga seperti kelompok-kelompok tani lain di Kepulauan Jumbrah ini. Jadi untuk di situ nanti bisa menjadi pertimbangan kita bersama bagaimana kita untuk melangkah untuk menentukan jadwal tanam yang akan berikutnya, karena ini sudah masuk musim tanam, musim panen kan. Jadi selesai ini nanti diperkirakan di akhir bulan 10 nanti udah selesai lah orang panen semua. Saya kira seperti itulah. Nah, tentu kita untuk menanam berikutnya lagi tentu ada ancang-ancang atau rencana kan gitu. Kapan sih cocoknya untuk persemaian gitu. Nah, juga sebagai bahan informasi, kalau di daerah pesisir yang kepunguluan Lenggade Hulu, yaitu sepakat, itu lebih kurang kondisinya Pak di Tanjung Selamat, itu pinggiran sungai, itu menentukan jadwal tanam itu di pertengahan November nanti 2021. Karena di sana sudah mulai panen, udah siap panen sih. Jadi diperkirakan nanti penyemaian itu di tanggal 25 sampai 30 bulan Oktober ini, Pak. Jadi 1 bulan dari sekarang lah, lebih kurang lah ya. Itu akan menentukan persemaian, dan kemudian penanaman itu di tanggal 20 sampai 25 di bulan Novembernya. Nah, nanti pada umur kami perkirakan dengan tanggal tanggal Jawa ya kan, atau tanggal kita orang Melayu kan, tanggal Arabnya. Itu nanti diperkirakan umur padi sekitar 15 hari sampai 20 hari. Itu nanti terjadi pasang besar, tapi tak begitu lama. Jadi dia menghantam pertanaman, kalau seandainya ditanam, dia tidak bertahan lama, kemudian juga surut gitu. Jadi kita inisiasi seperti itu ya kan. Ya nanti kita usaha seperti itu ya, yang menentukan ya hanya Allah Ta'ala lah kan. Tapi yang jelas kita sudah sudah mensiasati kan gitu. Bagaimana cara untuk menentukan kalender tanam atau jadwal tanam untuk berikutnya, supaya nanti memang pada Januari, Februari, dan Maret ya kan, itu kondisi pertanah itu sudah mulai mengering, sehingga kebutuhan air kita sudah cukup lah gitu kan. Kemudian panen juga tak seperti sekarang ini dalam kondisi basah gitu. Jadi sarana prasarana tentunya bisa digunakan untuk memanen gitu kan. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan, karena kaitannya sangat penting sekali untuk menentukan jadwal tanam yang akan datang. Karena ini memang menjadi tradisi bagi kelompok-kelompok tani yang aktif ya kan, seperti yang di Pematang Sike, Teluk Pulau Hilir, dan Lenggade Hulu sendiri, seperti yang kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin mengenai keadaan cuaca seperti itu, ya mudah-mudahan nanti Pak ada tindak lanjutnya, apakah diadakan lagi musyawarah, apakah diadakan lagi pertemuan, apakah ada nanti cukup sampai di sini ditentukan langsung, atau bagaimana nanti kita kembalikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Kemudian
untuk benih padi, Pak. Jadi mungkin tentu ada pertanyaan, ada enggak sekarang ini semacam bantuan benih atau mungkin benih subsidi seperti tahun-tahun dulu misalnya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, memang pada dasarnya kadang-kadang pemerintah itu akan menginisiasi atau memberikan semacam dukungan lah seperti itu kan. Kadang ada dikasih bibit, kadang dikasih semacam apalah gitu kan. Ya pada intinya untuk penyemangat petani kan. Jadi kalau untuk itu, sementara ini kami belum dapat informasi apapun dari Dinas Pertanian, baik itu secara bantuan tingkat pusat maupun di daerah, itu belum ada dampak informasinya. Namun kami tetap menyarankan bapak-bapak menggunakan varietas yang memang varietas yang tahan rebah, karena memang kondisinya saat ini sangat luar biasa sekali. Cuaca tak bisa kita Jadi varietas itu yang paling cocok itu sebenarnya adalah yang kuat, tahan rebah itu adalah varietas yang Situbagendit. Cuman Situbagendit ini hanya daerah tertentu yang bisa berhasil. Kemudian Logawa juga cukup bagus, cuman berasnya tidak disukai oleh kita. Sebenarnya itu sangat cocok untuk tahan rebah tadi, ya kan? Kemudian kalau Logawa ini juga ada kelemahan juga, kami sampaikan itu di daerah pesisir terutama itu bisa rentan terhadap wereng coklat yang terjadi di Mukti Jaya Blok B sana. Itu juga menggunakan varietas Logawa. Dia tahan rebah, cuma dia tidak tahan wereng coklat. Ini ada Pak siapa Prima Karya nanti bisa menyampaikan, ya kan, bisa ngasih sharing kita bersama. Kalau seandainya memang ada racunnya misalnya kan, nanti kita bisa sharing lah, diskusi gitu kan, bagaimana cara menyikapi pada problem-problem seperti itu. Baik, kita masuk ke kondisi keadaan kelompok tani yang ada di Kepulauan Jumbrah. Jadi saya sampaikan tadi bahwasanya keberadaan kelompok tani yang disampaikan oleh Datuk Penghulu katanya ada 45 ya katanya. Sebenarnya di dalam data itu ada 6 atau 7 kelompok tani. Cuman ini Pak saya sampaikan memang sudah pada tahun berapa itu ya, yang ada namanya cuma nama kelompok, pengurus tak ada, anggota tak ada. Jadi ini yang menjadi dilema misalnya kan, yang selama ini menjadi kebelakangan ini kita ini tidak menjadi sorotan atau tidak menjadi, ya katakanlah kelompok-kelompok atau desa-desa lain dapat semacam program bantuan misalnya kan, atau benih atau apa segala macamnya, pupuk subsidinya kan, kita nggak dapat. Jadi memang itulah adanya, karena memang data khusus di Jumbrah ini memang tak ada Pak. Cuma ada yang ada itu ketua, udah, anggota tak ada. Sekretaris bendara tak ada, nama kelompok ada, gapoktannya malah 2 gitu kan, 2. Kalau tidak salah gapoktannya Pak Ruslan ya. Saya pernah jumpai Pak Ruslan ke rumahnya, ya kan. Itu beliau juga mengatakan sudah lama tidak berkecimpung di bidang pertanian dan juga tidak bertani lagi atau tidak menjabat lagi jadi pengurus kelompok tani. Jadi inilah kita memang kehilangan dari akses informasi untuk membangkitkan lagi kelompok-kelompok tani, ya kan. Ada kemarin gapoktan lagi, siapa namanya, saya pun ditengok di situ kan, ya memang sudah sudah ada yang meninggal gitu kan, ada yang sudah. Itulah yang faktanya di Simluhtan ini, sehingga kita tidak terdata sama sekali juga kami pernah meminta dari Pak Anto ini Pak, data-data semacam KTP kami daftarkan juga tak bisa masuk karena memang salah satu data yang dibutuhkan di situ adalah berita acara, kemudian SK dari desa gitu kan, itu memang tidak ada sama sekali. Jadi sehingga kami melaporkan ke pihak entry ini, tingkat kecamatan, itu memang ada petugas khususnya, itu tak bisa dilampirkan, tak bisa dimasukkan. Jadi selepas dari itu tentunya mungkin terutama juga saya sampaikan ke Pak siapa di Tanjung Selamat gitu ya. Di Tanjung Selamat juga seperti itu. Dulu ada kelompok tani, tapi kelompok tani perkebunan. Jadi kan tidak nyambung Pak, tidak nyambung dengan data-data kita. Dan orang-orangnya pun sudah, saya kira udah nggak ada lagi dia. Karena itu masuknya tahun 85 atau 87 ya. Saya pun baru lahir waktu itu mungkin data-data yang masuk gitu kan. Jadi
Itulah yang perlu kita perbaharui. Dan kemudian juga untuk saat ini tahun 2021 sangat berbeda sekali Pak. Model cara kita menginput kelompok tani atau menghimpun kelompok tani beda sekali. Sangat luar biasa sekali. Memang pekerjaan kita semakin rumit, semakin susah gitu kan. Terutama kami sama tim entry ini itu sangat banyak sekali persyaratan yang diperminta oleh Kementerian Pertanian. Jadi syarat-syarat yang diminta ini Pak, yang perlu kami sampaikan, yang perlu diminta dalam penginputan ini, yang paling penting saat ini adalah berita acara pembentukan kelompok, kemudian SK dari desa, kemudian ditambah lagi dengan nomor induk kependudukan masing-masing petani atau KTP lah. Kemudian nomor KK Pak. Tujuan untuk KK ini adalah nama ibu kandung. Nah, jadi sekarang tak macam-macam doh. Jadi setiap petani yang beranggotakan di situ dia dimintai nama ibu kandung. Tentu di dalam KTP tak ada kan. Tentu KK itulah sebagai pendukung data yang dimaksud gitu. Kemudian lagi Pak, yang lebih ekstrim lagi Pak, kita dimintai titik koordinat Pak. Nah, jadi masing-masing petani itu dimintai titik koordinat menggunakan open camera atau stem foto gitu. Jadi kami nanti ya saat ini sangat disibukkan dengan itu, ya kan, ngambil titik koordinat masing-masing petani. Setiap petani di mana lahannya, di situ kami ambil titik koordinatnya. Meskipun tidak ada petani, tapi kalau kita tahu lahannya si A, misalnya kita ambil fotonya, nah itulah nanti menjadi bahan untuk penginputan. Nah, kalau tak ada itu berarti kita tak bisa. Meskipun kita numpang, meskipun kita nyewa gitu, nyewa. Kan nyewa kan di situ ada beberapa kriteria petani, ya kan? Ya, salah satu contoh petani penggarap, petani tetap atau petani yang milik lahan dia juga menggarap. Ada juga buruh tani. Ada lagi satu lagi, dia empat kriteria. Jadi meskipun yang 4 kriteria ini kan dia juga dimintai. Nah, kalau yang khusus misalnya petani penggarap kan tentu ada berubah-berubah, misalnya entah berapa tahun sekali misalnya kan. Itu juga diminta. Nanti apabila ada perubahan, nah inilah tugas dari pengurus kelompok tani untuk menyampaikan ke kami atau tim entry untuk mengubah itu gitu. Jadi setiap tahun itu kalau memang ada perubahan ya kita ubah. Kalau tidak ya mungkin data itulah yang adanya kan gitu kan. Nah, ini nanti kerja kita ke depan untuk menyelesaikan ini. Karena saya yakin dan percaya memang agak merumitkan kita, agak menyusahkan kita. Memang kan pekerjaan itu agak berat lah atau ribet lah istilahnya kan. Cuman saya yakin dan percaya tujuannya adalah sangat bagus sekali. Apa sebab? Karena selama ini juga kami sadari, kita sadari bersama lah. Bahwasanya kadang-kadang program itu banyak Pak. Program itu banyak tapi tak tepat sasaran, satu. Yang kedua juga dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. Ya kan? Misalnya pupuk subsidi misalnya kan. Nah, ini nanti kalau tidak memang seperti ini, ya dimintai seperti ini, data seperti ini, tentu ada hal-hal yang bisa dipermainkan ya Pak ya. Penyelewengan misalnya kan, selama ini kan gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu bagaimana mengkerdilkan atau menciutkan supaya program-program pemerintah akan datang itu memang betul-betul tersalurkan, tepat sasaran, kan gitu. Nah, memang inilah menjadi pekerjaan kita. Dan ini merupakan aturan yang juga sangat baru gitu, sangat baru sekali karena diberlakukan ya mulai bulan Mei kemarin lah gitu kan. Bulan Mei kemarin kami disibukkan dengan itu. Kemudian kelompok tani yang ada itu juga yang sudah terdaftar itu yang aktif misalnya itu juga diurus seperti ini, seperti data-data tambahan ini. Nah, kan gitu. Seberapa luas sih gitu kan? Nah, nanti tertera di dalam Simluhtan itu. Nanti kita nggak perlu berapa melapor ini berapa hektar itu. Nanti udah ada memang di aplikasi itu Pak. Nah, jadi itulah yang dapat kami sampaikan mengenai aturan-aturan yang saat ini dibutuhkan oleh kekelompokan kelompok tani. Nah, juga ini kami minta sama Pak nanti Pak inisiasikan Pak, tolong kami istilahnya di kelompok Tanjung Selamat itu juga dibikin agenda seperti ini, misalnya kan kita bertemu atau pertemuan, ajak kelompoknya, anggotanya, kita sama-sama lagi, kita rembuk lagi, kita putihkan lagi lah yang lama ya kan, kita putihkan lagi
untuk yang baru mari kita sama-sama. Nah, ini dia kan gitu, supaya kedepannya betul-betul kita peroleh pembinaan yang lebih bagus lagi gitu kan. Jadi sama-sama nanti Pak kita usahakan. Jadi juga sebagai bahan informasi, kami kemarin turun sama Pak Anton ya. Beliau polisi ya. Nah, Pak Anton polisi, katanya dia ingin menjadikan di desa Jumrah ini membuat semacam penebusan pupuk atau apa gitu kan. Jadi kan selama ini Jumrah kan tak ada pupuk subsidi gitu kan. Yang ada itu ya mungkin di desa-desa Pematang Sike, Mukti Jaya gitu kan. Nah, bagaimana caranya pupuk subsidi itu bisa nyampe ke kita dengan cara harga yang murah gitu kan. Nah, itu perlu juga aturan-aturan mainnya gitu kan, atau tahapan-tahapannya. Itu juga bisa kita siasati atau kita inisiasi, karena di Jumrah itu sendiri belum ada yang namanya KUD ya kan, belum ada namanya operasi gitu ya yang menangani khusus pupuk subsidi. Nah, kalaupun seandainya kita tidak punya, misalnya kan kita bisa numpang, Pak. Numpang di desa-desa tetangga. Misalnya kan di desa Pematang Sike ada Rohil Agro misalnya. Kita numpang ke sana, kita bawa RDKK kita tebus gitu kan. Cuman juga syarat-syaratnya tak terlepas dari syarat yang diminta oleh Simluhtan ini. Begitu kita input, nanti kita terintegrasi dengan RDKK namanya. Nah, kalau untuk di 2021 ini, itu terakhir penginputan sudah selesai, Pak. Jadi kita tak bisa lagi untuk mengajukan untuk tahun 2021. Jadi kalau kita pun mau mengajukan, itu nanti di tahun 2022. Nah, dari sekarang lah kita untuk menginputnya, kan gitu kan, untuk menyelesaikan data-data ini. Nah, mungkin itu Pak yang perlu dapat kami sampaikan, ya mudah-mudahan dapat dukungan bersama, terutama ya untuk pembenahan ataupun yang apa. Yang jelasnya pada intinya sekarang mari kita sama-sama saling koordinasikan lah, ya kan, mana kelebihan dan kekurangannya. Tolong, karena terus terang saja, pertama domisili kita jaraknya sangat jauh, kemudian tugas kita juga istilahnya meliputi desa-desa banyak gitu ya. Jadi saling koordinasi ya, insya Allah nanti kami bisa hadir ya kan. Kemudian juga teman-teman kita kan istilahnya ada tim gitu kan di penyuluh pertanian ya kan. Di BPP itu bisa nanti saling memberikan informasi yang terbaik lah untuk pertanian yang akan datang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Secara teknis ini Pak, intinya gimana? Kalau ini mau diadakan pembenahan atau gimana Pak? Rencana? Pembenahan kelompok ya? Jadi pembenahan kelompok itu pada intinya memang sama halnya pembentukan kelompok tani baru. Karena saya yakin dan percaya juga di dalam dalam sistem Simluhtan yang ada sekarang ini memang datanya sudah untuk Jumrah, tapi ya itu memang ya saya katakan memang sudah jadul sekali gitu kan, sudah tahun-tahun 2000-an 99 gitulah gitu kan, 97 atau 98 gitu kan. Jadi memang sudah jauh sekali, dan itu pun cuma kelembagaannya aja. Di dalamnya tidak ada. Jadi maka dari itu kalau memang ini perlu kita kita benah bersama ya kan, kita benahkan jadi supaya nanti memang benar-benar kelompok tani ini real, kemudian juga jelas gitu kan. Di Jumrah ini memang katanya ada 6 atau 7 atau ke Penghulu ada 4 atau 5 gitu kan, tapi memang pada dasarnya seperti itu, cuman pada kenyataannya tidak ada, termasuk juga kelompok-kelompok ada kelompok wanita dulu katanya, kelompok wanita itu, atau kelompok tani kelompok tani peternakan juga ya kan. Mungkin secara hukum berita acaranya mungkin udah sampai ke ini kan, ke badan hukum. Saya tengok yang di di Jumrah dalam masuk lagi itu ada satu kelompok tani yang nanam cabai gitu ya. Cuma sekarang udah enggak cabai lagi ya kan. Sudah sawit semua. Sawit semua di hutan sana ya. Nah, itu udah sawit semua. Cuma saya di situ melihat itu kelompok tani yang bajunya kelompok tani, cuman isinya adalah kelompok kehutanan kalau tidak salah. Jadi di pinggiran hutan ya kan, yang gunanya adalah untuk apalah gitu kan, untuk perbaiki hutan atau kelapa sawit gitu kan. Nah, jadi mungkin itulah Pak. Jadi untuk dalam hal pembenahan ini saya cuma bisa memberikan gambaran. Nah,
kerangkanya. Di dalam suatu organisasi kelompok tani itu, dia yang dibutuhkan adalah pertama ada SK-nya nanti pembentukan. SK pembentukan ini dasarnya adalah musyawarah. Musyawarah yang bisa kita laksanakan ya seperti sore ini. Nanti ditentukan misalnya itu berita acara. Yang kedua juga di SK-kan oleh penghulu desa, Pak. Jadi di SK ini juga wajib. Jadi sifatnya nanti setelah berita acara diterbitkan, penghulu mengeluarkan berita acara SK, surat keputusan penghulu. Kemudian setelah itu nanti baru dilampirkan yang saya maksud KTP, KK, dan juga daftar nomor HP dan titik koordinat masing-masing petani. Dan itu nanti yang dibawa sebagai syarat utama untuk menginput ke simulutan tadi. Nah, itu dia. Setelah itu nanti barulah kita melakukan pembinaan-pembinaan misalnya kan, atau mungkin pendataan-pendataan yang lebih lah ke depannya. Salah satunya mungkin semacam kelompok-kelompok lain gitu ya, yang mungkin dapat pembinaan bibit, apa kan gitu, atau mungkin sarana dan prasarana lainnya gitu ya, seperti Alsintan ya kan. Ini kita sadari Tanjung Selamat ini sangat perlu sekali ya kan, apalagi power tracer ya kan, sangat dibutuhkan sekali. Cuman kalau kelompok tani kita belum terdaftar bagaimana kan gitu kan, agak susah. Jadi kalau bisa memang sama-sama lah, pokoknya secepatnya lah. Karena memang dari dulu Pak, itu yang kita ambil datanya itu memang belum fit karena pertama berita acara dan SK dari penghulu tidak ada, ya kan. Kemudian penginputan kita di sana memang ada kendala di dalam sistemnya. Mungkin ada perubahan-perubahan seperti yang diminta inilah. Jadi sekarang sudah bisa diinput, kelompok tani baru maupun kelompok tani sudah ada diperbaiki, itu sudah bisa dimasukkan ke simulutan gitu ya. Nah, cuman kalau tidak termasuk juga di simulutan berarti kita tidak terdata. Dan ada pun yang kelompok sudah terdata yang disampaikan oleh Datuk Penghulu kita tadi, itu cuma itulah kerangkanya saja, tapi isinya tidak ada. Nah, gitulah. Termasuk gapoktannya sendiri. Jadi setelah ini nanti juga perlu kami sampaikan, karena gapoktan itu, gabungan kelompok tani itu juga perlu dibentuk kan gitu, karena memang kepengurusannya sudah tidak ada, ditambah lagi memang gapoktannya memang sudah tidak aktif lagi gitu kan. Nah, syarat-syarat jadi gapoktan ini minimal itu Pak 3 kelompok tani. Nah, minimal 3 kelompok tani sudah terbentuk atau aktif, baru kita bentuk satu gabungan kelompok tani atau gapoktan. Nah, itulah gambarannya Pak. Mungkin itu sedikit dari kami. Gambarannya silahkan Pak pimpin lagi rapatnya bagaimana mekanismenya, ya kan? Silahkan. Pada dasarnya seperti itulah yang perlu dapat kami sampaikan. Yang jelasnya pertama tadi berita acara, kemudian juga SK dari desa, dan data-data yang dibutuhkan seperti nomor HP, NIK, kemudian juga titik koordinat. Nah, di dalam struktur kepengurusan kelompok tani tentu ada pertanyaan siapa-siapa saja kan gitu kan. Yang jelas satu, nama, ya kan, nama beserta identitas kelompok. Artinya kelompok tani A, B, C misalnya kan, itu harus ada nama. Jadi saat ini Pak juga dibuat diterbitkan ID kelompok tani juga, saya lupa menyampaikan. ID kelompok tani juga harus ada. Jadi kelompok tani nanti didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada, nanti keluar ID sendiri tanpa kita buat, tapi nanti ID-nya keluar. Nah, itulah nanti pembeda nanti antara kelompok kita sama kelompok lain gitu kan. Misalkan dalam satu desa itu ada, atau satu tetangga sebelah lah, desa tetangga sebelah atau Teluk Pelulu misalnya, kita ada sumber tani, di sana ada juga sumber tani, tentu ada pembedanya mana kan. Nah, itulah keluar ID tadi. Gunanya untuk kalau kita mengusul misalnya atau bikin proposal, ID itulah dibutuhkan. Kelompok tani sumber makmur, ID-nya 00 ini gitu kan. Nah, itulah nanti pembedanya. Karena memang sistem sekarang kita tak bisa menghindari, memang sistem IT ini kan memang begitulah modelnya kan. Apalagi zaman-zaman sekarang Pak, kalau untuk proposal ini yang bentuk fisik sekarang udah jarang. Sekarang modelnya model main apa lagi kan. Nah, gini aja udah sampai kan ke Jakarta mana kan. Nah, jadi itulah modelnya sekarang. Jadi kita tak bisa ketinggalan ya, kita ngikutilah perkembangan zaman yang ada ini kan. Apalagi di sekarang ini namanya, kata Pak Menteri Pertanian sekarang, itu era pertanian milenial
4.0 lah. Artinya aja saya nggak tahu. Tapi yang jelasnya seperti itulah. Orang-orang IT lah itu yang tahu kan. Nah, bagaimana caranya. Nah, cuma kita mau tak mau harus mengikuti itu. Ya kan, mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana metode-metode yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi dalam kelompok tani tadi ada nama kelompok tani. Kemudian dilengkapi dengan kepengurusan, ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian dilengkapi dengan seksi. Kalau seksi itu nanti seksi-seksi itu ya menyesuaikan lah, ya kan, tidak begitu prinsip, ya kan, apabila dibutuhkan saja. Cuman yang jelasnya dalam satu organisasi kelompok tani itu diwajibkan adalah nama, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan anggota gitu ya, anggotanya berapa. Nah, kemudian dalam berita acara jangan lupa Pak, nanti ditandatangani oleh desa ya Pak ya. Nah, itu karena sebenarnya itulah tadi desa tadilah yang melegalisasikan. Kami hanya bersifat mendampingi dari hal penyuluhan pertaniannya. Mungkin itu Pak, ada yang mungkin kurang jelas atau gimana, biar kita ini kan, kalau enggak langsung dipimpin oleh Bapak-Bapak. Ya itulah pada prinsipnya, kami hanya bisa memberi gambaran. Mungkin itu Pak, ada pertanyaan kira-kira atau kita langsung diskusi atau gimana? Jadi mungkin itu saja. Kalau seandainya kami kembalikanlah ke moderator untuk membimbing atau memberi arahan atau masukan-masukan lain dari teman-teman lain. Saya tutup dulu, nanti kita sharing aja atau diskusi aja. Jika ada kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.